Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Samuel Giovanni Lintong. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Spiritualitas 1 dengan dosen pengampu Pendeta Dr. David Livingstone Araro MPH. Dan di video kali ini saya akan membahas arti dan pentingnya spiritualitas. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dan juga Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Esensi manusia adalah roh. Yang dimaksudkan manusia segambar dan serupa dengan Allah itu adalah esensi sebagai makhluk roh. Fisik bisa berubah-ubah. Bahkan ketika mati, fisik ditinggalkan. Mati secara teologis adalah terpisahnya antara tubuh jasmani dan batinia. Jiwa bangkit secara teologis. Artinya roh yang ada sekarang ini diberikan tubuh yang baru. Dalam Korintus mengatakan ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Di akhir zaman nanti kita akan diberikan tubuh baru. Tubuh seperti apa itu? Tubuh yang sama seperti Adam ketika belum jatuh dalam dosa, alias tubuh yang tidak bisa mati. Hal yang paling mendasar adalah diri manusia atau dari manusia adalah roh. Mengapa spiritualitas itu penting? Karena hidup kita yang kelihatan di luar itu perilaku, tetapi perilaku dipengaruhi karakter. Karakter dipengaruhi spiritualitas. Spiritualitas akan mempengaruhi karakter, karakter akan mempengaruhi perilaku. Jadi spiritualitas adalah kualitas atau keadaan yang berkaitan dengan roh seorang. Seringkali kita berkata bahwa kita harus mengubah perilaku kita. Padahal yang harus paling diperhatikan adalah spiritualitas terlebih dahulu. Apa sih perilaku itu? Perilaku adalah tanggapan, reaksi individu terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Kedua, karakter. Sifat batin, sifat tanda yang menetap. Tanda itu bisa dilihat melalui perilaku. Dan selanjutnya roh, hati nurani dan intuisi. Tubuh, alat indera. Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang pertama, hati. Hati nurani adalah kapasitas moral yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Perbedaan manusia dengan hewan adalah hewan tidak mempunyai roh. Contohnya anjing, dia mempunyai pikiran, tapi tidak mempunyai hati nurani. Intuisi adalah kapasitas supranatural. Hewan tidak mempunyai ini. Makanya mereka tidak melakukan penyembuhan. Manusia disebut makhluk hidup tingkat tinggi karena mereka mempunyai tubuh, jiwa, dan roh sekaligus. Ketiga unsur ini membuat manusia memiliki kapasitas berelasi. Dengan adanya tubuh, kita bisa berelasi dengan alam sekitar, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya jiwa, kita bisa berelasi menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh juga kita bisa berelasi dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Jenis-jenis relasi manusia terdiri dari dengan adanya tubuh, jiwa, dan roh, manusia bisa berelasi dengan 4 area. Yang pertama, diri sendiri. Bagaimana perilaku kita saat mendapat masalah, saat perlu kebutuhan, saat diberikan karunia, bakat, talenta,
Banyak orang gagal dengan relasinya terhadap diri sendiri. Dan 2, alam, binatang, tumbuhan, benda, dan lingkungan. Yang ketiga, orang lain, keluarga, masyarakat, orang asing dengan dunia. Dan keempat, dengan dunia supranatural, Tuhan, malaikat, dan roh jahat. Ada 2 jenis manusia. Yang pertama, manusia rohani. Dalam bahasa aslinya pneumatikos, manusia duniawi di luar Kristus. Dalam bahasa aslinya subchikos, dan manusia duniawi yang ada di tengah-tengah jemaat ialah nepios, tidak pernah dewasa. Sarkikos, dikendalikan oleh daging. Tingkatan pneumatikos ada 3 tingkatan. Yang pertama dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Tingkatan kerohanian tidak ditentukan oleh umur. Jadi kiranya materi yang sangat singkat ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.